semua, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Trinita Meliana Hutagalung, Yohana Sitorus, dan Jahara Nasution. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Statistika Matematika, yaitu distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu. Variabel random kontinu adalah variabel yang dapat mencakup nilai pecahan maupun mencakup range atau rentang nilai tertentu. Karena terdapat bilangan pecahan yang jumlahnya tidak terbatas, kita tidak dapat menuliskan semua nilai yang mungkin bersama dengan probabilitasnya masing-masing dalam bentuk tabel. Namun, dapat dituliskan dalam bentuk fungsi kepadatan probabilitas. Plot untuk fungsi seperti ini disebut kurva probabilitas dan nilai probabilitasnya dinyatakan sebagai luas suatu kurva yang bernilai positif. Distribusi peluang kontinu yang terpenting dalam seluruh bidang statistik adalah distribusi normal, di mana distribusi normal ini memiliki grafik yang disebut dengan grafik kurva normal berbentuk lonceng. Distribusi normal sering disebut juga distribusi Gauss atau Karp-Fredrik-Gauss, di mana distribusi Gauss ini merupakan dasar dari berbagai banyak teori statistik induktif. Distribusi peluang kontinu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, distribusi seragam kontinu, yang kedua distribusi normal, yang ketiga distribusi log normal, yang keempat distribusi beta, yang kelima distribusi Weibull, yang keenam distribusi gamma, dan yang terakhir ada distribusi eksponensial. Mari kita membahas mengenai distribusi seragam kontinu. Distribusi seragam kontinu memiliki ciri-ciri yang pertama, variabel random seragam Y adalah salah satu nilai dalam interval Y lebih besar sama dengan A dan Y lebih kecil sama dengan B. Yang kedua, setiap Y memiliki nilai peluang seragam dalam selang Y lebih besar sama dengan A dan Y lebih kecil sama dengan B. Bentuk umum dari distribusi seragam kontinu yaitu Fy akan bernilai 1 per B kurang A jika Y bernilai Y lebih besar sama dengan A dan Y lebih kecil sama dengan B. Fy akan bernilai 0 jika Y bernilai lainnya. Rumus untuk mencari rataan atau nu itu sama dengan nu sama dengan A tambah B per 2. Untuk mencari standar deviasi kuadratnya, B kurang A kuadrat per 12. Mari kita melangkah ke contoh soal. Sebuah mesin roll menghasilkan lembaran baja dengan ketebalan berkisar antara Y sama dengan lebih besar sama dengan 150 dan Y lebih kecil sama dengan 200. Tentukan fungsi distribusi peluang, rata-rata, dan variansi dari ketebalan baja jika dianggap menganut distribusi seragam. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan contoh ini, pertama kita membuat apa yang diketahui dalam soal, di mana dalam soal diketahui bahwa Y lebih besar sama dengan 150 dan nilai Y lebih kecil sama dengan 200. Maka nilai A sama dengan 150 dan B-nya sama dengan 200. Sehingga dari rumus yang sudah diperoleh, maka diperolehlah jawaban Fy sama dengan 1 per B kurang A sama dengan 1 per 200 dikurang 150 sama dengan 1 per 50. Untuk nilai rataannya, A tambah B per 2 sama dengan 150 tambah 200 per 2 sama dengan 175. Untuk standar deviasi kuadratnya, B kurang A kuadrat per 12, maka diperoleh 50 kuadrat per 12 itu sama dengan 25 per 6. Yang kedua ada distribusi normal. Distribusi normal disebut juga Gaussian distribution, di mana Gaussian distribution ini dibuat sesuai dengan nama penemunya Karl Gauss. Di antara sekian banyak distribusi, distribusi normal merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penerapan. Distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu. Misalnya, tinggi badan, berat badan, skor IQ, jumlah curah hujan, isi botol Coca-Cola, hasil ujian, dan lain sebagainya. Mari kita melangkah ke contoh soal dari distribusi normal. Dari 100 orang sampel yang diambil secara acak, setiap orang diminta untuk mengerjakan
suatu tugas tertentu. Hasil pengamatan terhadap waktu yang mereka gunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut disajikan dalam tabel berikut. Dapat kita lihat tabel dalam layar monitor kita masing-masing. Di sana tertera bahwa dalam waktu 14-15 detik, frekuensinya 2 dan frekuensi relatifnya 0,02. Dalam waktu 15-16 detik, frekuensinya 11, frekuensi relatifnya 0,11. Dalam waktu 16-17 detik, frekuensinya 20, frekuensi relatifnya 0,2. Dalam waktu 17-18 detik, frekuensinya 42, frekuensi relatifnya 0,42. Dalam waktu 18-19 detik, frekuensinya 17, frekuensi relatifnya 0,17. Dalam waktu 19-20 detik, frekuensinya 5, frekuensi relatifnya 0,05. Dalam waktu 20-21 detik, frekuensinya 3 dan frekuensi relatifnya 0,03. Maka jika dijumlahkan keseluruhan frekuensi ada 100 dan frekuensi relatifnya 1. Dari tabel tersebut, kita misalkan percobaan tersebut diulang kembali. Kali ini jumlah sampel yang digunakan ada 5.000 orang. Lalu, histogram frekuensi relatifnya dibuat dengan lebar kelas yang dibuat kecil, sehingga jumlah kelasnya menjadi banyak. Maka, histogram tersebut akan terdiri atas kotak persegi panjang yang ramping dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian, banyaknya sampel yang diambil akan lebih interval yang kecil. Maka, histogram frekuensi relatif yang dihasilkan akan semakin mendekati bentuk kurva normal. Kurva normalnya dapat kita lihat pada layar monitor kita masing-masing. Ciri-ciri dari bentuk kurva normal, yang pertama, kurvanya berbentuk garis lengkung yang halus dan menyerupai genta atau lonceng. Yang kedua, kedua ekor atau ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya tetapi tidak pernah memotong. Yang ketiga, distribusi normal memiliki dua parameter, yaitu nu dan standar deviasi yang masing-masing menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Yang keempat, titik tertinggi kurva normal berada pada rata-rata. Yang kelima, distribusi normal adalah distribusi yang simetris. Yang keenam, simpangan baku atau standar deviasinya menentukan lebar kurva. Makin kecil standar deviasi, maka bentuk kurva makin runcing. Yang ketujuh, total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Yang kedelapan, jika jarak dari masing-masing nilai X diukur dengan standar deviasi, maka kira-kira 68% berjarak 1 dikali standar deviasi, 95% berjarak 2 dikali standar deviasi, dan 99% berjarak 3 dikali standar deviasi. Karena persamaan kurva normal tergantung pada nilai-nilai nu dan standar deviasi, maka kita akan memiliki bermacam-macam bentuk kurva. Dalam layar monitor kita, di sana kita dapat melihat gambar kurva normal di mana luas daerah pada rentang X1 dan X2-nya berbeda antara kurva 1 dan kurva 2. Hal ini membuktikan bahwa luas daerah di bawah kurva sangat dipengaruhi oleh nu dan standar deviasi. Dari gambar kurva tersebut dapat kita katakan bahwa suatu hal yang sia-sia untuk membuat tabel yang berbeda pada setiap kurva normal dengan nu dan standar deviasinya yang berbeda. Oleh karena itu, dikembangkan suatu cara untuk mentransformasikan setiap hasil pengamatan yang berasal dari sembarang variabel acak normal X menjadi variabel acak normal Z dengan nu sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1, di mana cara yang pertama yaitu nilai Z atau standar unitnya itu sama dengan angka yang menunjukkan penyimpangan suatu variabel acak X dari min atau nu dihitung dalam satuan standar deviasi. Yang kedua, digunakan rumus Z sama dengan X dikurang nu per standar deviasi, di mana rumus ini digunakan untuk mengetahui berbagai luas di bawah lengkungan kurva normal standar. Sudah tersedia tabel kurva normal standar. Mari kita melangkah ke contoh soal. Misalkan dimiliki kurva normal nu sama dengan 100 dan standar deviasinya 20. Maka hitunglah kurva normal antara 100 sampai 125 atau P buka kurung 100, X lebih besar sama dengan 100 dan X kurang dari sama dengan 125. Untuk menyelesaikan solusinya, yang pertama kita cari dulu Z1-nya. Z1-nya sama dengan 100 dikurang 100 per 20 sama dengan 0 per 20. Di mana menurut tabel luasnya nilai Z1 sama dengan 0,5000.
untuk Z2-nya 125 dikurang 100 per 20, hasilnya 25 per 20. Z2 menurut tabel luasnya 0,8944, maka luas kurva norma antara 100 sampai 125 sama dengan 0,8944 dikurangi dengan 0,5000, hasilnya 0,3944. Yang ketiga ada distribusi log normal. Distribusi ini dapat didefinisikan sebagai distribusi variabel acak yang logaritmanya terdistribusi normal. Distribusi log normal biasanya digunakan dalam biologi, astronomi, ekonomi, farmakologi, dan teknik. Suatu peubah kontinu acak X akan mempunyai distribusi log normal jika peubah acak Y sama dengan ln X mempunyai distribusi normal dengan rataan, nu, dan standar deviasi dengan fungsi kepadatan peluang diberikan oleh X berdistribusi dengan parameter nu dan standar deviasi di mana akan bernilai 1 per akar 2 pi dikali standar deviasi dikali X dikali dengan E pangkat minus 1 per 2 dikali per 2 dikali standar deviasi kuadrat dikali dengan ln X dikurang nu kuadrat. Jika X-nya bernilai lebih besar sama dengan 0, akan bernilai 0 jika X-nya kurang dari 0. Adapun grafik dari distribusi log normal diilustrasikan pada gambar berikut. Dapat kita lihat pada layar monitor kita masing-masing. Rumus untuk mencari rataan dan variansi distribusi log normal yaitu yang pertama, untuk mencari nilai rataan sama dengan E pangkat rataan ditambah standar deviasi kuadrat per 2. Untuk mencari variansi distribusi log normal yaitu standar deviasi kuadrat sama dengan E pangkat 2 kali mu ditambah standar deviasi kuadrat dikali dengan E pangkat standar deviasi kuadrat dikurang 1. Untuk lebih lanjut lagi, mari kita melangkah ke contoh soal. Konsentrasi polutan yang dihasilkan oleh pabrik kimia secara historis diketahui menunjukkan perilaku yang menyerupai distribusi log normal. Ini penting ketika seseorang mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Anggaplah terkunci bahwa konsentrasi polutan tertentu dalam bagian per juta memiliki distribusi log normal dengan parameter mu sama dengan 3,2 dan standar deviasinya sama dengan 1. Berapakah distribusi bahwa konsentrasi melebihi dari 8 bagian per juta? Pertama yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah kita misalkan X adalah konsentrasi polutan, maka P buka kurung X lebih dari 8 sama dengan 1 dikurang P buka kurung X kurang dari sama dengan 8. Karena ln X mempunyai distribusi normal dengan rataan sama dengan 3,2 dan standar deviasi sama dengan 1, maka P buka kurung X lebih kecil sama dengan 8 sama dengan Pi dikali dengan ln kali 8 dikurang 3,2 per 1. Maka Pi sama dengan min 1,12. Hasilnya 0,1314. Di sini menggunakan Pi untuk menyatakan fungsi distribusi kumulatif dari distribusi standar normal. Distribusi peluang kontinu yang berikutnya yaitu distribusi beta. Misalkan fungsi densitas dari peubah Y berbentuk HY sama dengan 1, di mana Y terletak di antara 0 sampai dengan 1. 0 untuk Y lainnya. Peubah acak X dikatakan distribusi beta jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk
X dari distribusi beta yaitu alfa kali beta per alfa tambah beta kuadrat dikali dengan alfa tambah beta tambah 1. Sebagai contoh, ubah acak X per distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Maka fungsi densitas dari X berbentuk gamma kali alfa gamma beta per gamma alfa gamma beta dikali X pangkat alfa minus 1 dikali 1 dikurang X pangkat beta minus 1. Sehingga intinya akan didapat hasil akhir yaitu 12X kali 1 kurang X pangkat 2 di mana X-nya bernilai di antara 0 sampai dengan 1 dan bernilai 0 untuk X lainnya. Selanjutnya yaitu distribusi Weibull. Salah satu kegunaan model Weibull adalah untuk menyatakan massa pakai komponen elektromagnetik seperti motor, generator, dan lain-lain. Selain itu, fungsi keandalan Weibull dapat digunakan untuk melakukan penjadwalan perawatan komponen elektromagnetik. Ada beberapa fungsi yang harus diingat. Yang pertama yaitu fungsi distribusi CDF, di mana fungsi distribusi CDF ini memiliki dua nilai, bernilai 0 ketika X lebih kecil dari 0 dan bernilai 1 kurang E pangkat minus lambda X pangkat B ketika X bernilai lebih besar ataupun sama dengan 0. Kemudian fungsi kepadatan probabilitas PDF bernilai lambda dikali B kali X pangkat B minus 1 dikali E pangkat minus lambda kali X pangkat B. Kita akan coba untuk menyelesaikan contoh soalnya. Misal, generator memiliki massa pakai berdistribusi Weibull dengan fungsi kepadatan Fr pangkat T sama dengan 0,0002 T kali E pangkat minus 0,0001 T kuadrat, di mana nilai T bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Maka, hitunglah probabilitas massa pakai generator lebih dari 50 jam. Untuk solusi penyelesaiannya, variabel acak massa pakai generator ini dalam bentuk Weibull. Jadi ada nilai B dan juga ada nilai landanya. PDF-nya variabel acak T berdistribusi Weibull, sehingga FD sama dengan 0,0002 T kali E pangkat minus 0,0001 T pangkat 2, di mana T lebih besar sama dengan 0 sama dengan lambda kali B kali X pangkat B minus 1 dikali E pangkat lambda pangkat minus lambda dikali X pangkat B, dengan B itu bernilai 2 dan Y sama dengan 0,0001 yang disebut dengan Rayleigh. Adapun CDF dari variabel acak T sama dengan Fr pangkat T sama dengan 1 dikurang E pangkat minus lambda kali T pangkat B sama dengan 1 dikurang E pangkat minus 0,0001 T kuadrat. Maka, probabilitas T lebih dari 50 jam dapat dituliskan dalam bentuk R kali 50 sama dengan P dikali T lebih besar dari 50 sama dengan 1 dikurang P kali T lebih kecil sama dengan 50 sama dengan 1 dikurang Fr pangkat 50 sama dengan 1 dikurang 1 dikurang E pangkat minus 0,0001 kali 50 pangkat 2, sehingga didapat hasil yaitu E pangkat minus 0,25 sama dengan 0,7788, sehingga probabilitas T lebih besar dari 50 jam
gamma. Distribusi gamma mendapatkan namanya dari fungsi gamma yang dipelajari dalam banyak bidang matematika. Distribusi gamma yang khusus dengan alfa sama dengan 1 disebut distribusi eksponensial. Fungsi gamma didefinisikan sebagai gamma dari alfa sama dengan integral 0 sampai tak hingga x pangkat alfa min 1 e pangkat min x dx untuk alfanya lebih besar dari 0. Dan apabila kita turunkan atau kita lakukan operasi, dia memiliki sifat recursion formula, yakni gamma dari alfa sama dengan alfa min 1 gamma alfa min 1. Dan bila alfanya sama dengan n bilangan bulat positif, maka gamma dari n sama dengan n dikurang 1, n dikurang 2 sampai gamma 1, maka menghasilkan n dikurang 1 faktorial. Definisi formal dari distribusi gamma adalah random variable x dikatakan berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta jika mempunyai fungsi berdistribusi sebagai berikut, yaitu f x alfa beta sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma dari alfa dikali x pangkat alfa min 1 Euler min x per beta, di mana alfa dan betanya lebih besar dari 0. Dan untuk rata-rata dan variansi dari distribusi gamma, yaitu rata-ratanya sama dengan alfa dikali beta dan variansinya yaitu alfa dikali beta kuadrat. Untuk contoh soal, misalkan waktu dalam jam yang diperlukan untuk memperbaiki pompa air merupakan peubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 1/2. Berapakah peluangnya bahwa perbaikan berikutnya akan memerlukan yang A paling banyak 1 jam, yang B paling sedikit 2 jam. Untuk solusinya, kita masukkan nilai alfa dan beta pada soalnya ke fungsi 1 per beta pangkat alfa gamma dari alfa x pangkat alfa min 1 Euler min pangkat min x per beta. Didapatlah paling banyak 1 jamnya, yaitu P x lebih kecil sama dengan 1, yaitu min 3 Euler pangkat min 2 ditambah 1 atau sama dengan 0,5940, dan P x lebih besar sama dengan 2, yaitu 5 Euler pangkat min 4 atau sama dengan 0,0916. Yaitu distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial mempunyai banyak nilai praktis, terutama dalam hal yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, waktu tunggu, waktu hidupnya suatu alat, atau lamanya jangka waktu sampai suatu alat berhenti berfungsi, lamanya percakapan telepon, dan sebagainya. Distribusi eksponensial termasuk distribusi kontinu dan merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Distribusi eksponensial merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma, yaitu ketika nilai alfanya sama dengan 1 pada distribusi gamma. Jadi, apabila kita panggil lagi distribusi gammanya dan kita substitusikan alfanya sama dengan 1, maka distribusi eksponensialnya itu menjadi 1 per beta pangkat 1 gamma dari 1 dikali x pangkat 1 dikurang 1 Euler pangkat min x plus beta. Dan apabila kita sederhanakan menjadi 1 per beta x Euler pangkat min x plus beta, untuk x-nya lebih besar dari 0.
dengan rata dan variansnya rata-ratanya beta dan variansnya sama dengan beta kuadrat. Untuk contoh soal, diketahui bahwa umur pakai X dalam tahun sebuah alat berdistribusi eksponensial dengan rata-rata umur pakaian ialah 4 tahun. Berapakah probabilitas umur pakaian melebihi 6 tahun? Untuk pembahasannya, Fx beta sama dengan 1 dikurang Euler pangkat min X per beta dengan diketahui nilai X-nya sama dengan 6 dan beta sama dengan 4. Dan untuk peluang X lebih besar dari 6-nya sama dengan 1 per P X lebih kecil sama dengan 6 sama dengan 1 dikurang Euler min 6 per 4. Hasilnya 0,2231.